Sebuah perekonomian ideal yang kompetitif sempurna di mana pengaturan alokasi sumber daya bersumber dari pertukaran sukarela antara barang dan uang pada harga pasar yang akan menghasilkan kuantitas maksimum barang dan jasa dari segenap sumber daya yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, pasar tidak selalu hadir dalam wujudnya yang ideal. Pada prakteknya, perekonomian pasar seringkali terlilit monopoli seiring dengan melonjaknya inflasi dan pengangguran. Pada prakteknya pula distribusi pendapatan dalam masyarakat sangat tidak merata. Untuk mengatasi kelemahan mekanisme pasar itu, banyak negara menerapkan visible hand atau tangan nampak, yang artinya campur tangan pemerintah dalam kehidupan perekonomian. Untuk mendampingi tangan yang tidak nampak yang terkandung dalam pasar, terdapat dua tradisi intelektual dalam makroekonomi. Salah satu aliran tersebut berpendapat bahwa pasar yang paling baik adalah pasar yang bebas dari intervensi pemerintah. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa intervensi pemerintah akan sangat membantu dalam mengatasi ekonomi. Keadaan penyelenggaraan ekonomi nasional yang mengarah pada sifat monopolistik diperbaiki dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada tanggal 5 Maret 1999 oleh pemerintah. Bidang hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini pun berlaku prinsip bahwa tidak ada gunanya sebagus dan sempurna apapun peraturan tertulis jika hal tersebut tidak diwujudkan dengan dalam praktik. Rumusan masalah. 1. Bagaimana peran pemerintah terhadap ekonomi pasar? 2. Bagaimana intervensi pemerintah dalam perekonomian di Indonesia? 3. Bagaimana pengaruh undang-undang anti monopoli dalam perekonomian Indonesia? Tujuan penulisan. 1. Mengetahui peran pemerintah terhadap ekonomi pasar. 2. Mengetahui intervensi pemerintah dalam perekonomian di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh undang-undang anti monopoli dalam perekonomian Indonesia. Peran pemerintah terhadap ekonomi pasar. Melihat bermacam-macam bentuk pasar yang berkembang sehingga sangat kompleks sekali terjadinya persaingan dalam pasar. Dari berbagai macam ragam struktur pasar yang ada, para pelaku pasar harus pintar-pintar bermain dalam pasar. Pasar yang merugikan pihak kecil adalah pasar yang dimonopoli oleh seorang atau lembaga. Ini dinamakan pasar monopoli. Pasar yang dikuasai oleh orang-orang yang kaya saja. Idealnya, sebuah pasar adalah kesinergisan antara produsen, konsumen, dan distributor, dan juga pemerintah. Ketika keempat unsur di atas saling bekerja sama, maka semua pihak akan diuntungkan. Tidak akan terjadi kerugian bagi pihak kecil demi kepentingan berbagai pihak yang kuat, dan yang kaya semakin kaya dan sebaliknya, yang miskin semakin miskin dan tidak dapat bersaing di pasar. Karena itu, pemerintah selalu dibutuhkan untuk berperan demi menjaga kepentingan semua pihak. Pemerintah tidak saja dibutuhkan untuk mendukung usaha setiap orang mengejar kepentingannya demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, tetapi juga untuk menyingkirkan hambatan-hambatan tertentu yang mungkin menghalangi kegiatan setiap orang. Lebih dari itu, pemerintah juga dibutuhkan untuk memberlakukan larangan atau hambatan tertentu sejauh dibutuhkan demi ditegakkannya keadilan. Fungsi dan peran pemerintah dalam menegakkan keadilan merupakan bagian yang hakiki dan integral dari tatanan ekonomi bebas, dan bahwa fungsi usaha untuk meminimalisir pengaruh negatif pasar monopoli. Pemerintah mendirikan tandingan di dalam pasar tersebut dengan tujuan untuk memberi persaingan kepada si monopolis dan membatasi kekuasaan monopolinya. Intervensi pemerintah dalam perekonomian di Indonesia. Praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki posisi monopoli memiliki dampak negatif terhadap proses persaingan dan pasar secara keseluruhan. Perbandingan dengan kondisi persaingan di pasar persaingan sempurna akan dapat menjelaskan dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktek monopoli. Apabila perusahaan menentukan harga lebih tinggi dari harga yang terbentuk di pasar, maka konsumen akan lebih beralih ke perusahaan lain yang mengenakan harga yang lebih rendah.
Dengan banyaknya jumlah persaingan nyata dan potensial, maka harga yang didorong turun hingga sama dengan biaya marginalnya. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan posisi monopoli tidak hanya berdampak langsung kepada konsumen, melainkan juga berdampak negatif kepada kesejahteraan pasar secara keseluruhan. Intervensi pemerintah dalam pasar monopoli dan oligopoli bertujuan untuk mempengaruhi harga jumlah yang diproduksi dan didistribusi pendapatan dari kegiatan ekonomi. Intervensi ini dilakukan melalui dua cara, yaitu peraturan dan atau regulasi dan undang-undang anti monopoli. Tujuan utama dari penerapan undang-undang anti monopoli adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, untuk mengatasi kegagalan pasar seperti kekakuan pengaruh undang-undang anti monopoli dalam perekonomian Indonesia. Pengaruh undang-undang anti monopoli dalam perekonomian Indonesia sangat positif. Memang belum ditemukan penelitian akademik mengenai pengaruh ini, namun dari kajian empirik ditemukan adanya perubahan cara pandang yang cukup signifikan. Beberapa kegiatan ekonomi yang dulunya dianggap biasa, sekarang sudah tidak bisa dilakukan dengan leluasa lagi. Bahkan banyak perusahaan besar yang dulu zaman Orde Baru tidak pernah bisa disentuh oleh hukum meskipun keberadaannya sangat merugikan perekonomian. Semenjak penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini telah banyak yang dihukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai kebijakan publik tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan landasan idealnya. Untuk kepentingan masyarakat, kita sudah harus menentukan peranan apa yang diinginkan dari undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai kebijakan publik. Perkembangan politik dan masyarakat yang dinamis perlu kita pahami untuk dapat pada satu saat dituangkan sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bisa mempunyai posisi monopoli. Dengan demikian, kondisi adil berbasis efisiensi diharapkan dapat mencapai keadaan di mana harga barang dan jasa dianggap murah oleh konsumen dan produsen menganggap harga tersebut sudah cukup menguntungkan. Peran serta masyarakat dalam lebih memahami dan mengawal praktik-praktik persaingan sehat dan anti monopoli sangat menentukan keberhasilan penciptaan suasana demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Adanya pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan monopoli dan pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi LHT diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Sehingga adanya monopoli atau pemusatan kegiatan dilakukan oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara atau BUMN dilegalkan demi menjaga kehidupan orang banyak. Pengecualian praktik yang monopoli yang diselenggarakan oleh BUMN perlu diatur lebih lanjut dari pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pasar ialah mekanisme pertukaran barang atau jasa yang alamiah. Untuk menghindari kemungkinan munculnya banyak konflik, pemerintah memiliki wewenang untuk mengintervensi mekanisme pasar. Intervensi tersebut dapat berupa pengawasan, pengaturan, ataupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini karena pemerintah memiliki tugas untuk mengontrol penggerak perekonomian seperti mengawasi atau melarang praktik ekonomi yang diharamkan. Undang-Undang Persaingan Usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi atau menghilangkan persaingan. Kegiatan dalam perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah apabila setiap individu
dalam masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang diinginkan. Maka kebebasan untuk mewujudkan efisiensi yang tinggi dalam ekonomi negara dan dalam jangka panjang kebebasan tersebut akan mewujudkan pertumbuhan akan ekonomi yang teguh. Pemerintah juga dituntut ikut campur tangan dalam perekonomian karena kalau perputaran pasar tanpa aturan, maka pasar akan tidak stabil dengan banyaknya muncul monopoli pasar. Idealnya pasar adalah pasar persaingan sempurna yang mana para pelaku pasar sama-sama bebas dalam melakukan perekonomian. Yang paling tidak menguntungkan bagi pedagang kecil adalah pasar monopoli yang mana pasar dikuasai seseorang atau kelompok untuk menguasai pasar. Pemerintah sangatlah berperan besar dalam stabilitas pasar dengan ikut campur tangan dalam perekonomian pasar. Maka di pasar akan stabil dalam perputarannya. Dengan berbagai metode konsep yang ideal dari pemerintah untuk menghadang pelaku monopoli. Dengan adanya campur tangan pemerintah, maka stabilitas pasar akan selalu seimbang antara para pelaku ekonomi.